Selamat malam Pak Edi, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait kinerja Koperasi Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yeni Widyastuti. Nama saya Widi Diantari. Nama saya Nika Rika Antari. Nama saya Ayu Milena Sari. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Presentasi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu materinya variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang pertama, variabel kinerja. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong yaitu faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor kelompok atau rekan kerja. Yang keempat, faktor sistem. Yang kelima, faktor situasi. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip, yaitu salah satunya seluruh aktivitas kinerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif. Yang ketiga, kerja yang diukur secara baik diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Selanjutnya adalah kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan SHU. Yang pertama adalah kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi keanggotaan dan masyarakat sekitar. Ada 3 hal penting tujuan sebuah kelembagaan didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaan. Selanjutnya, kedua, ada keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Yang dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Syarat keanggotaan koperasi yang pertama, ada setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Sifat keanggotaan koperasi berikut ini. Sifat keanggotaan koperasi yang pertama, terbuka dan sukarela. Yang kedua, dapat diperoleh dan diakhiri oleh syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Yang ketiga, tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, ada permodalan. Dalam bab 2 telah disebutkan bahwa dalam pemberian definisi dari koperasi, Profesor R.S. Soeriatmadja telah memberikan penekanan pada koperasi adalah kumpulan dari orang-orang. Maksud dari pemberian penekanan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal atau pemodal seperti halnya pada perseroan terbatas di mana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Sumber-sumber permodalan. Yang pertama ada modal dasar.
modal dasar pribadi. Yang kedua, modal pinjaman. Selanjutnya ada aset. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana Soko Guru Perekonomian Nasional, koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Yang terakhir ada SHU atau sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Sisi yang pertama ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian. SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Di sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan ketentuan yang diterima oleh koperasi. Ada efisiensi koperasi. Pada dasarnya, koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Artinya, tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya, sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik, misalnya biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Efisiensi koperasi yaitu pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin, tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisiensi. Di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha, ada beberapa rasio yang dapat dipergunakan yang didasarkan pada koperasi yang bersangkutan. Sarana yang dapat digunakan adalah neraca dan catatan laporan keuangan lainnya yang dimiliki oleh koperasi. Hal itulah yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang keragaman koperasi. Klasifikasi koperasi. Klasifikasi koperasi menurut fungsinya ada 4. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang fungsinya untuk membeli atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen. Yang kedua adalah koperasi distribusi. Adalah koperasi yang fungsinya untuk mendistribusikan barang di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Adalah koperasi yang fungsinya untuk menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai dan karyawan yang akan menghasilkan suatu produk tertentu. Dan koperasi jasa adalah koperasi yang fungsinya untuk penyelenggaraan atau pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang kedua ada klasifikasi koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Ada 2. Yang pertama, koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya minimal 20 individu. Dan koperasi sekunder adalah koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibandingkan dengan koperasi primer. Yang ketiga ada klasifikasi koperasi berdasarkan pendekatan menurut tempat tinggal. Yang pertama ada koperasi desa. Adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Yang kedua ada koperasi unit desa. Ini lahir berdasar instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1973. Adalah bentuk antara badan usaha unit desa sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa. Yang terakhir adalah klasifikasi koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama ada
koperasi produsen